Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai anggaran penjualan dan forecasting penjualan. Anggota kelompok, Serafina Toporundeng, Elni Rori, Cindy Tompodung, Esther Hasibuan, Lavinia Manembu, Lisa Panto. Anggaran penjualan dan forecasting atau peramalan penjualan. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Berikut ini beberapa pengertian anggaran penjualan, baik secara umum maupun secara khusus. Banyak dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, adalah sebagai berikut. Menurut M. Muandar, 2001, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Sedangkan menurut Moekchat 2000, menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut M. Muanandar, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk mencapai persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Selanjutnya, manfaat anggaran penjualan. Menurut Welch, Shelton, dan Gordon, mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memasukkan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi dari rencana laba, dan untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Kemudian saya Lavinia Manembu akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai dasar informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menyusun anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Menurut M. Navarin 2004, mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor teknis, dan yang kelima faktor lainnya. Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, yaitu yang pertama faktor pemasaran, luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, dan nasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Kemudian, keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Dan yang kedua, faktor keuangan, apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor teknis,
Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Yang keempat, faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya? Dan faktor yang terakhir atau faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah? Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain peramalan penjualan yang diperlukan untuk penyusunan anggaran, tetapi perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penjualan seperti faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor teknis, dan faktor lainnya. Prosedur penyusunan anggaran penjualan. Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa anggaran penjualan merupakan dasar bagi penyusunan anggaran-anggaran yang lainnya di perusahaan. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran penjualan, harusnya secermat dan seakurat mungkin. Dalam penyusunan anggaran penjualan ini mencakup tujuan perusahaan, strategi perusahaan, serta peramalan penjualan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa langkah dalam penyusunan anggaran penjualan yang dikemukakan oleh Gunawan Adi Suputro tahun 2001, yaitu 1. Penentuan dasar-dasar anggaran. A. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. B. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. C. Penentuan strategi pasar yang dipakai. 2. Penyusunan rencana penjualan. A. Analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. B. Melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. C. Melakukan analisis prestasi penjualan, yang lalu analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, dengan kata lain untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. D. Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, kapasitas produksi, serta keadaan permodalan. E. Penyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa lalu. F. Penentuan jumlah penjualan yang dianggarkan. G. Menghitung laba rugi yang diperoleh. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. F. Peramalan penjualan. Untuk menyusun anggaran penjualan, diperlukan penaksiran-penaksiran atau forecasting, khususnya penaksiran tentang jumlah produksi yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya. Masing-masing penjualannya itu dikaitkan dengan jenis-jenis produk yang akan dijual, dengan waktu serta tempat atau daerah penjualannya. Peramalan penjualan adalah dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akhirnya menjadi dasar untuk semua anggaran, operasi lainnya, dan sebagai dasar penyusunan anggaran keuangan. Menurut M. Nafirin tahun 2004, menyatakan bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Sedangkan pengertian peramalan penjualan menurut Welch, Hilton, dan Gordon tahun 2000 yaitu ramalan atau forecast bukan merupakan rencana, melainkan suatu pernyataan dan atau penaksiran terukur dari keadaan di masa datang tentang pokok tertentu, misalnya pendapatan penjualan, berdasarkan satu atau lebih asumsi yang jelas. G.
Teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Banyak alat dan cara yang digunakan untuk meramalkan penjualan. Menurut sifatnya, cara atau metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Dikemukakan oleh M. Munandar tahun 2001, yaitu yang pertama bersifat kualitatif dan yang kedua bersifat kuantitatif. Adapun penjelasan dari cara atau metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan penjualan di atas sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kualitatif. Merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat objektif. Dengan demikian, ketepatan hasil taksiran menjadi diragukan. Adapun beberapa cara penaksiran atau peramalan yang bersifat kualitatif ini adalah A. Pendapat pimpinan bagian pemasaran, B. Pendapat para petugas penjualan, C. Pendapat lembaga-lembaga masyarakat, D. Pendapat konsumen, dan E yang terakhir, pendapat para ahli yang dianggap memahami. Yang kedua bersifat kuantitatif. Merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan-perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik semacam ini diharapkan dapat menghilangkan unsur-unsur subjektif seseorang, sehingga hasil taksirannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Namun cara ini mengandung kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti halnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan, dan cara berpikir masyarakat, struktur individu yang berbeda, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa cara penaksiran yang bersifat kuantitatif adalah sebagai berikut. A. Cara yang berdasarkan daripada data historis dari suatu variabel saja, yaitu variabel yang ditaksir itu sendiri. Misalnya, yang pertama, metode tren bebas atau freehand method. Pada dasarnya, semua metode tren menggunakan prinsip yang sama, yaitu berusaha mengganti atau merubah garis patah-patah dalam grafik yang dibentuk oleh data historis menjadi garis yang lebih teratur bentuknya. Metode tren bebas menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis diganti atau dirubah menjadi garis lurus dengan cara bebas berdasarkan pada perusahaan dari orang yang bersangkutan. Yang kedua, metode tren setengah rata-rata, semi-average method. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data historis tersebut. Data historis tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan-perhitungan statistik dan matematika tertentu, sehingga pengaruh unsur subjektif dapat dihilangkan. Yang ketiga, metode tren moment atau moment method. Metode tren ini menggunakan cara-cara perhitungan statistik dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur subjektif dapat dihindarkan. Yang keempat, metode kuadratik atau parabolic method. Metode kuadratik adalah metode yang digunakan untuk membentuk garis lengkung atau non-linear. Dalam hal ini, digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung. Yang kelima, metode tren least square atau least square method. Metode tren least square hanya merupakan penyederhanaan dari metode tren moment, sehingga mempermudah perhitungan-perhitungannya. Selanjutnya, ada B, cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Cara penaksiran semacam ini misalnya, yang pertama, metode regresi tunggal, di mana penaksiran hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan satu variabel bebas. Yang kedua, regresi ganda
atau multiple regression, di mana penaksirannya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan lebih dari satu variabel bebas. C. Cara penaksiran yang digunakan dengan metode atau statistik, atau tren atau regresi yang ditetapkan pada berbagai analisis khusus seperti misalnya yang pertama, analisis industri atau analisis market share. Analisis ini dilakukan dengan mengetahui posisi perusahaan terhadap industri secara keseluruhan. Dengan analisis tersebut, maka dapat diketahui peranan perusahaan terhadap industri tersebut. Yang kedua, analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan perusahaan. Analisis jenis-jenis produk ini diperlukan oleh perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis barang produksi tersebut. Yang ketiga, analisis pemakaian akhir dari produk. Perkembangan penjualan dari perusahaan barang industri banyak dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan yang memproses lebih lanjut. Selanjutnya bagian H mengenai metode peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan ini dapat digunakan di dalam perusahaan. Adalah banyak sekali seperti metode komposisi tenaga penjual, metode opini para eksekutif, dan metode statistika peramalan penjualan. Tetapi yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau lebih lazim disebut dengan metode tren. Dengan mempergunakan metode kuadrat terkecil ini, perusahaan akan dapat dilakukan perhitungan peramalan penjualan produk melalui dua macam bentuk, yaitu bentuk linear dan bentuk kuadrat. Bentuk mana yang akan digunakan oleh perusahaan itu tergantung dari bentuk mana yang paling sesuai dengan kondisi yang berlaku di perusahaan saat ini. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.